Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama hijrah saya Azhara Naibaho. Nama sebelum hijrah saya adalah Maria Franciscus Naibaho. Saya berasal dari suku Batak, namun saya dilahirkan di Bandung. Baik, Amel. Nama hijrah saya adalah Amelia Kamila Putri Naibaho dan nama saya sebelum berhijrah adalah Melkuri Naibaho. Kalian ini kalau lihat namanya satu marga berarti kakak beradik ya? Iya, betul. Kandung. Kandung. Subhanallah. Ini sama-sama baru masuk Islam. Iya. Sama-sama sepakat ingin pindah agama. Nah, ini menarik sekali. Boleh nggak kalian ceritakan kepada pemirsa di rumah bagaimana latar belakang kalian bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya minta Zahra dulu yang cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bagi saya dan adik saya, agama Islam itu sudah tidak asing lagi. Walaupun kami dididik, dibesarkan, dan dilahirkan di keluarga non-muslim. Karena tempat ibadah umat muslim pun itu sangat berdekatan dengan rumah kami. Sehingga ketika kami melihat orang melaksanakan ibadah sholat, mendengarkan lantunan azan, murotal Al-Quran, orang-orang pergi pengajian, itu merupakan tontonan sehari-hari bagi kami. Namun saat itu mungkin Allah masih menutup hati kami. Sampai suatu ketika Allah mengubah hidup saya. Itu ketika saya kuliah, saya mengalami suatu masa yang sangat terpuruk, yang sebelumnya saya belum pernah merasakan hal itu. Saat itu kuliah saya hancur, hubungan antara orang tua itu sudah tidak akur lagi, tidak harmonis, sehingga menimbulkan rasa seperti putus asa. Mulai dari putus asa, kehampaan, kosong gitu. Jadi kayak udah nggak punya tujuan hidup di situ. Yang menyebabkan Zahra itu seperti putus harapan itu apa? Faktor terbesarnya adalah dari kecil saya udah melihat keluarga saya seperti sudah tidak harmonis, betul. Jadi faktor keluarga lah ya? Iya, betul. Jadi orang tua tidak harmonis membuat seperti hampa gitu ya, Iya. di lingkungan keluarga itu. Nah, terus setelah itu? Setelah itu mulai memuncak rasa ketidaktenangan itu sampai berharap akan ada suatu jawaban. Akhirnya Allah menjawab ketidaktenangan saya itu ketika saya bangun dari tidur saya membuka mata, pertama kali suara yang saya dengar adalah azan subuh. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya hati saya sangat bergetar ketika mendengar suara azan. Padahal sebelum-sebelumnya saya ratusan kali itu selalu mendengarkan azan. Tapi hati saya masih biasa saja di situ. Ya, saya langsung membeli ke toko buku itu, buku tuntunan sholat. Iya. Lalu saya lihat tata cara wudhu dan sebagainya. Saya mulai ingin praktek itu, cuman saya kan masih bingung, saya harus gimana ini, nggak mungkin saya harus ke masjid. Jadi kalau wudhu itu saya belajar di rumah sendiri. Jadi sebelum syahadat, ya sudah beli buku dulu, Iya. tuntunan sholat. Iya. Jadi langsung pengen belajar wudhu bagaimana, Iya. sholat bagaimana, padahal belum masuk Islam. Belum. Subhanallah. Apa yang mendorong itu? Karena dari suara azan itu, jadi itu seperti yang memanggil hati saya itu untuk pergi Segera ke masjid. ke masjid, kira-kira Ya, betul. begitu. Karena saya belum sah untuk masuk ke masjid, maka saya lihat dulu di buku itu persyaratannya itu bagaimana sebelum masuk masjid. Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya Di Bandung itu? Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya, Iya. untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua sehingga semakin memperkuat keinginan pindah agama itu? Tentang poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan? Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Langsung bersyahadat atau bagaimana? Keesokan hari kita bersyahadat. Bersyahadat di mana itu? Di Masjid Bandung. Masjid Bandung.
Dituntun sama ustadz. Iya, betul. Nah, apa ada dulu briefing atau penjelasan sebelum disyahadatkan atau bagaimana? Sebelum syahadat kita ditanya dulu apakah ini ada unsur doktrin, unsur pemaksaan. Kami jelaskan tidak ada, ini berasal dari hati nurani kami sendiri. Iya. Setelah kami bersyahadat, kami di briefing kembali agar kami tetap istiqomah, agar tetap berpegang teguh pada keyakinan Islam yang saat ini yang kami jalani, Iya. supaya tidak murtad kembali. Kalian berdua menghadap dengan ustadz tersebut. Iya, betul. Iya. Setelah di briefing lalu dituntun Iya. mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Baik. Setelah syahadat apa yang dilakukan? Setelah syahadat di briefing, akhirnya kami pulang ke rumah. Kami masih belum berani untuk menjelaskan, memberanikan diri mengakui kami sudah masuk Islam Kepada orang tua. kepada orang tua. Jadi seakan-akan di rumah masih belum terjadi apa-apa. Nah, terus? Sampai saatnya ada hari raya besar agama keyakinan kami yang sebelumnya. Di situ saya melarikan diri karena memang sudah tidak ingin berada di zona itu lagi, sehingga menimbulkan suatu kecurigaan Dari orang tua saya. Padahal sebelumnya itu kalian berdua biasa ikut hari besar tersebut. Iya, betul. Tapi hari itu enggak mau. Enggak. Menghilang. Iya. Sampai suatu ketika kakak saya menemukan di tas saya ada mukena, dan di situ terjadi suatu masalah yang sangat besar antara saya dengan orang tua. Di situ kita benar-benar marah, emosi gitu. Sampai keesokan harinya, tiba-tiba orang tua saya mendatangkan 2 laki-laki. Itu saya tidak mengenal. Lalu tiba-tiba datang juga mobil 2 parkir di depan rumah saya. Itu saya juga ini bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Saya disergap oleh saudara saya. Kemudian saya dipukul, saya ditampar, diperlakukan secara tidak manusiawi hanya karena saya pindah agama. Saya tidak diberi waktu untuk menjelaskan kenapa saya masuk Islam. Saat itu pun orang tua saya masih berdiam. Mereka tidak membela saya. Mereka tidak memberi space untuk, sudahlah, berikan sedikit dia untuk berbicara. Saya dijebak di situ. Akhirnya saya dibawa ke tempat rumah pemulihan orang depresi. Ternyata mereka mengklaim bahwa saya itu gila, saya depresi. Dianggap depresi Iya, gitu. betul. Nah. Saya dijebak, saya dimasukkan ke ruangan, saya dikunci di situ. Saya teriak-teriak, saya panggil orang tua saya masih punya masa depan, bukan di sini tempat saya. Saya bilang, saya pindah agama, itu bukan pelarian saya karena saya kemarin sempat putus kuliah. Tapi ternyata orang tua saya terbawa doktrin, gitu. Jadi lebih percaya saudara-saudara saya yang mendoktrin bahwa Islam itu sangat buruk. Sampai akhirnya saya 2 minggu berada di rumah pemulihan itu. Amir sendiri bagaimana waktu itu? Saat kakak saya disergap, saya nggak dikasih tahu sama sekali keadaan kakak saya di mana. Seminggu itu saya diinterogasi, tapi saya nggak mau ngasih tahu karena saya takut. Lalu akhirnya saya dibawa ke tempat ibadah agama saya yang sebelumnya. Saya disuruh maju ke depan. Lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Awalnya saya tidak mau, dan saya di situ mengaku kalau saya itu Islam. Lalu rambut saya dijambak dan dipaksa terus kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya saya mengakui karena dijambaknya itu sakit banget. Terus dia memaksa saya untuk meminum anggur. Lalu saya dipaksa lagi untuk mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Lalu saya tidak mau dan akhirnya saya dipukul berapa kali. Kesan saya pertama kali ketika masuk Islam itu tali persaudaraan di umat Islam itu sangatlah kuat. Dari yang kita tidak kenal bisa menjadi sangat seperti saudara kandung, seperti keluarga kandung. Terus apa lagi? Terus di Islam saya benar-benar menemukan tujuan hidup saya. Saat itu saya benar-benar menjadi wawasannya luas, hati saya menjadi lebih tenang, lebih damai, dan saya lebih berpikir hidup ini. Bagaimana kesannya dalam Islam? Kesan saya sudah masuk Islam ini, apa yang saya cari selama ini saya sudah mendapatkan. Subhanallah. Berupa ketenangan, Iya. kebahagiaan. Ya, semua. Subhanallah. Baik. Sekarang saya ingin minta apa pesan-pesan kalian berdua nih
kepada orang Islam maupun kepada keluarga? Pesan saya untuk umat Islam yang pertama, bersyukurlah kalian sudah terlahir sebagai umat muslim. Jangan pernah sia-siakan hidayah itu. Kemudian berjuang dan berdakwahlah bahwa tiada yang benar selain agama Islam. Allahu Akbar. Kemudian rangkul para mu'alaf, lindungi kami sebagai mu'alaf. Subhanallah. Terus kalau pesan kepada keluarga? Pesan kepada keluarga, yang pertama, untuk mama sama papa, saya mohon maaf untuk selama ini masih belum bisa memberikan yang terbaik. Mungkin waktu itu hidup saya hancur. Cuman ketika saya masuk Islam, saya lebih berpikir untuk memperbaiki hidup saya. Saya menjadi lebih sayang. Saya ingin keluarga saya bersatu kembali. Tidak ada saya yang minta berupa harta atau apapun. Saya hanya minta, terimalah saya sebagai orang muslim. Terimalah ketenangan yang sudah saya dapatkan. Beri kesempatan saya menunjukkan ketika saya masuk Islam, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya minta juga, hindarilah dogma atau doktrin stigma negatif tentang Islam. Karena kalian belum tahu sebenarnya Islam itu sangat indah dan damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan.